그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일 많이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku ya. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Amin. Oke teman-teman, langsung aja ke videonya di sini. Ini tuh sekitar jam 1 siang setelah aku sholat zuhur. Ini aku nggak bisa tidur siang kalau anak-anak tuh lagi pada tidur. Jadi di sini aku mau pakai buat aktivitas. Aku mau siap-siapin nanti aku masak buat buka puasa. Jadi menu bukaan aku hari ini tuh yang simple-simple seperti biasa ya teman-teman, masakan rumahan aja. Nah ini aku udah rebus telur. Ini aku pakai telur ayam sebanyak 6 butir. Terus mau aku kupasin langsung seperti ini. Nah ini untuk telurnya tuh tadi udah aku rendam pakai air dingin gitu ya teman-teman. Jadi setelah aku rebus terus aku buang air panasnya, baru aku rendam pakai air dingin. Jadi ini tuh udah nggak begitu panas banget ya teman-teman, tapi masih ada anget-angetnya gitulah ya. Jadi mau langsung aku kupasin seperti ini. Soalnya kalau misalnya nunggu nanti-nanti tuh takutnya anak-anak minta jalan-jalan sore, malah aku nggak bisa masak ya teman-teman. Nah karena aku tuh lagi suka banget masak, walaupun masakan aku yang simpel-simpel gitu ya, daripada aku beli di luar gitu teman-teman. Tapi nggak tahu nih nanti kalau misalnya udah beberapa hari menuju Idul Fitri, biasanya aku malah seringnya beli di luar teman-teman untuk bukaan. Nah kalau teman-teman gitu juga nggak sih? Kalau misalnya lagi awal-awal tuh kayaknya semangat banget buat masak gitu ya, tapi nanti setelah mendekati Idul Fitri gitu malah mager gitu teman-teman. Ada yang sama nggak nih kayak aku seperti ini? Oke lanjut ya. Untuk teman telurnya ini aku mau bikin sambal terong ya. Ini sambal terong kesukaan aku banget. Ini untuk potongnya tuh aku pakai kecil-kecil gitu ya teman-teman. Jadi kemarin aku tuh beli terong 1 bungkus. Nah 1 bungkusnya itu isinya ada 4 buah terong, tapi di sini rasanya tuh 2 buah terong tuh udah banyak ya, karena yang makan tuh cuma aku sama suami. Jadi aku pakainya cuma 2 buah terong aja teman-teman. Nanti sisanya aku masukin lagi ke kulkas. Oke tadi untuk terongnya udah aku cuci. Lanjut di sini aku mau goreng untuk si telurnya, biar si telurnya ini berkulit gitu ya teman-teman, biar nanti pas dicampur sama masakannya, maksudnya pas ditumis itu tuh untuk telurnya tidak mudah hancur. Nah di sini aku juga mau tambahkan tahu. Di sini aku punya tahu coklat, tapi karena tahunya tuh gede-gede teman-teman, jadi tadi untuk 1 tahu aku potong menjadi 2 bagian. Nah ini untuk bawang merah, bawang putih sama sedikit kemirinya mau aku chopper aja teman-teman, biar bumbunya itu benar-benar meresap ya nanti ke masakannya. Kalau kalian hari ini masak apa nih buat menu buka puasanya, boleh dong tulis di kolom komen. Sama kalian itu tim yang menyiapkan bukaan di jam berapa? Kalau aku sih seringnya habis duhur itu udah siap-siap mau masak teman-teman. Jadi waktu sorenya itu aku pakai buat ngebuburit sama anak-anak ya, walaupun ngebuburitnya tuh nggak kemana-mana ya, paling ke rumah mama aku teman-teman. Oh ya, kalian nonton video aku di jam berapa nih teman-teman? Lagi pada ngapain? Apakah sudah selesai memasak atau lagi santai aja nih? Mudah-mudahan lagi santai dan selamat beristirahat ya teman-teman. Semoga video aku ini bisa menemani waktu istirahat kalian semua. Nah ini untuk telur dan tahunya tadi udah selesai aku goreng. Jadi gorengnya itu tidak terlalu lama biar tidak terlalu gosong ya teman-teman. Dan lanjut di sini untuk minyaknya mau langsung aku pakai buat goreng terongnya. Ini untuk goreng terongnya tuh tidak terlalu lama juga ya teman-teman, karena aku tuh tidak suka yang terongnya terlalu matang. Dan kalau misalnya terong terlalu matang itu malah jadi minyaknya tuh kayak banyak banget gitu nggak sih teman-teman. Jadi aku tuh gorengnya sebentar aja ya. Ini untuk tungku di sebelahnya mau langsung aku pakai juga untuk numis telurnya ya teman-teman. Di sini aku pakai bawang merah, bawang putih sama kemiri yang tadi aku chopper. Terus untuk bumbu aromatiknya aku juga pakai serai, daun salam dan juga lengkuas teman-teman. Nah ini langsung dieksekusi aja lah ya, di oseng-oseng seperti ini bumbunya sampai matang.
mateng, terus aku kasih air sedikit, baru dicemplungin untuk telur sama tahunya. Ini karena aku tuh cuma ada telur 6 butir teman-teman, jadi aku tambahin pakai tahu ya. Nah di sini karena anak-anak aku juga pasti makan, untuk untuk tumisannya tuh tidak aku kasih lada ya teman-teman, cukup aku kasih garam, gula, masako, sedikit micin, sama banyakin kecap. Kenapa banyakin kecap? Karena suami aku tuh suka banget yang kecap-kecap atau yang manis-manis gitu. Nah ini untuk berbumbuannya udah aku masukin semuanya, ini ditunggu aja sampai airnya itu benar-benar surut atau menyusut gitu ya teman-teman. Nah lanjut, ini untuk terongnya juga udah mateng, mau langsung aku tiriskan. Terus ini untuk wajannya atau penya juga mau langsung aku pakai, jadi minyaknya tuh aku kurangin dulu di sini ya, di oil pot. Pokoknya masaknya yang simpel-simpel aja lah ya teman-teman. Ini untuk tahunya sama telurnya udah mateng, jadi mau langsung aku pindahin ke wadah saji seperti ini. Nah biar telurnya ini tuh semakin wangi gitu ya, ini setelah aku pindah ke wadah saji seperti ini, aku taburin pakai berambang goreng teman-teman. Ini tuh masya Allah enak banget ya, walaupun lagi puasa nggak dicip-icip, tapi alhamdulillah rasanya tuh pas. Oke lanjut, di sini aku mau masak menu masakan aku yang kedua, cuma sambal terong aja sih teman-teman. Ini bisa setiap hari aku tuh masak ini teman-teman, tapi yang nggak setiap hari juga sih, karena emang sesuka itu ya sama sambal terong. Jadi teman-teman mudah-mudahan nggak bosen ya nontonin masakan aku yang ini lagi gitu ya. Mudah-mudahan gak bosen ya teman-teman. Nah ini untuk sambalnya seperti biasa ya, ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan juga ada cabai cabai setan ya teman-teman, atau cabai japlak. Ini dibanyakin cabai jablaknya karena emang suka banget pedes ya teman-teman. Ini lagian yang makan juga cuma aku sama suami, dan kebetulan aku sama suami itu juga satu selera gitu ya teman-teman, suka masakan yang pedes gitu. Jadi ini untuk masakannya hajar aja untuk pedesnya ya. Nah itu tadi untuk numis bumbunya aku tinggal karena tadi aku kebanyakan ngasih air ke dalamnya gitu teman-teman. Jadi nunggu airnya menyusut dulu baru nanti dicampurin sama terongnya. Nah ini ya tinggal dicampurin seperti ini. Tadi untuk bumbunya juga udah aku masukin ya. Untuk bumbunya cuma pakai garam, gula, lada sedikit, sama ada masako. Nah cuma kayak gini aja sih masakan aku hari ini teman-teman, tapi ini tuh nikmatnya luar biasa, masya Allah tabarakallah. Apalagi pakai nasi yang hangat gitu ya teman-teman, ini bisa nambah-nambah makannya pokoknya masya Allah. Jadi hari ini aku cuma masak 2 menu, dan lanjut di sini aku mau masak nasi karena anak-anak juga belum makan. Jadi aku masak nasinya tuh di jam-jam segini ya, ini tuh sebelum asar teman-teman. Biasanya anak-anak aku tuh makannya sehari 3 kali ya, waktu pagi hari sebelum berangkat sekolah, siang setelah pulang sekolah, sama pas sore atau malam harinya. Nah ini karena anak-anak tuh masih tidur ya teman-teman, jadi tadi tuh belum sempat makan siang. Jadi ini aku mau masakkan nasi dulu untuk mereka. Jadi ini nanti pas mereka bangun nasinya udah mateng, untuk lauknya juga udah mateng ya, telur sama tahu kecap, masya Allah alhamdulillah. Dan abis ini aku tuh mau istirahat dulu ya teman-teman, mau mandi-mandi dulu gitu ya, pokoknya istirahat sambil menunggu waktu buka ya teman-teman. Nah ini juga udah waktunya mau buka puasa. Ini tuh sekitar jam 5:30 sore. Suami aku udah pulang kerja. Ini bawain banyak makanan, masya Allah. Walaupun aku cuma masak 2 menu, tapi ini lengkap, ada gorengan juga, ada risol juga ya teman-teman. Nah ini untuk menu buka aku kayak gini teman-teman. Ini setiap hari harus ada takjilan atau harus ada ini ya sop buah seperti ini, pokoknya yang dingin-dingin gitu ya teman-teman. Karena hari ini aku tuh nggak bikin, ini suami beli, terus ini aku mau siapin. Dan alhamdulillah nih teman-teman, aku udah buka puasa sama keluarga aku, alhamdulillah ya. Dan lanjut, ini sebelum sholat taraweh ke masjid, ini aku mau bersihkan dapur dulu. Jadi nanti setelah pulang taraweh aku tuh tinggal istirahat, nggak usah mikirin pekerjaan rumah lagi. Ada yang sama nggak nih sama kayak aku? Jadi setelah buka puasa itu pekerjaan juga harus selesai ya teman-teman. Jadi nanti pas setelah sholat tarawih itu tinggal
tadarusan, tinggal istirahat gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan kali ini tuh penuh berkah, banyak pahala untuk kita semua ya teman-teman. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk kompornya udah bersih, insya Allah tadi aku lap-lapin pakai cairan Mr. Muscle. Terus lanjut ini aku mau naruh piring-piring yang udah tadi aku cuci ke dalam lemari dapur seperti ini. Ini walaupun bulan puasa tuh kalau sekali sekali cuci piring tuh juga banyak ya teman-teman. Jadi walaupun kita puasa tapi untuk cucian piringnya tuh juga selalu banyak ya. Masya Allah tabarakallah, itu menandakan kalau kita itu makmur gitu, bisa makan di rumah ya teman-teman. Masya Allah, bener gak nih? Tapi yang jelas untuk cucian yang paling banyak itu adalah gelas ya teman-teman. Jadi misalnya satu gelas untuk wadah es buah, satunya lagi untuk kolak, satunya lagi untuk teh atau untuk air putih gitu ya teman-teman. Jadi walaupun aku cuma berempat di rumah tapi gelasnya itu bisa berkali-kali lipat ya teman-teman. Oke lanjut ya, ini untuk penirisnya udah kosong, jadi mau aku isi lagi nih teman-teman. Ini aku mau cuci piring ya seperti biasa, pokoknya aktivitas yang tidak bisa di skip ya. Jadi kalau misalnya lagi aktivitas di dapur itu otomatis selalu ada cuci piringnya juga ya teman-teman. Ini tidak banyak sih karena tadi kan yang buka itu cuma aku sama suami ya. Kalau untuk anak-anak tadi sore udah makan pakai telur. Nah ini untuk wastafelnya atau sinknya jangan lupa disikat-sikat ya teman-teman. Masya Allah, biar selalu bersih. Pokoknya kalau lihat dapur bersih tuh kita enak aja gitu ya teman-teman, moodnya juga bagus ya. Lanjut di sini aku mau bersihkan meja barnya juga. Di sini aku mau lap-lapin karena ini tuh juga berantakan parah ya. Ini ada bekas takjilan, ada cemilannya anak-anak, ada plastik-plastik. Pokoknya mau aku bersihkan juga ya teman-teman, biar nanti pas pulang dari taraweh tuh enak aja lihat rumah tuh udah rapi dan bersih ya teman-teman. Masya Allah. Ini aku lap-lapinya seperti biasa aja sih teman-teman, pakai lap kering terus aku semprotin pakai cairan Mr. Muscle. Pokoknya kecintaan banget ya pakai cairan Mr. Muscle ini, karena pakai dia itu bikin cepet kinclongnya ya teman-teman. Nah ini untuk meja barnya udah bersih ya, udah kinclong lagi. Lanjut di sini aku mau ganti hordeng kolong dapur. Ini yang beda sendiri ya teman-teman. Tapi ini tuh juga udah kotor banget karena sering banget kena cipratan air di bawah wastafel atau sinknya ya teman-teman. Jadi ini aku mau ganti lagi sama yang ini, yang hitam yang senada sama yang di bawah kompor itu. Nah ini teman-teman jangan salfok sama perintilan-perintilan yang ada di bawah kolong dapur. Itu berantakan ya teman-teman, tapi setelah ditutup seperti ini jadi nggak kelihatan berantakannya ya teman-teman. Ini mau aku masukin ke dalam mesin cuci ya, biar dicuci sekalian besok. Nah ini tuh sebenarnya udah azan isya teman-teman, tapi aku tuh tanggung banget ya, ini tinggal sedikit gitu ya, tinggal sapu-sapu. Jadi habis ini aku mau lanjut ke masjid untuk sholat isya, lanjut sholat sunat taraweh. Jadi segini dulu ya aktivitas yang bisa aku share ke kalian, mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton. Bye.